Halo, kembali lagi di channel Exploring Herbal. Dengan saya Kartika, kita kembali di series Explore Herbal yang ke-15, yaitu terkait pedoman pembuatan jamu segar yang baik. Jadi, di video kali ini kita akan membahas terkait sebuah pustaka yang dapat membantu kita dalam mengetahui cara pembuatan jamu segar yang baik. Ayo, tanpa berlama-lama, kita lihat pustakanya yang mana. Jadi, yang terlihat di layar ini adalah pustaka pembuatan jamu segar yang baik dan benar. Terbitan Kemenkes, jadi Kementerian Kesehatan, melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pustaka ini adalah pustaka tahun 2014. Nah, jadi tergolong cukup baru ya. Dan kita akan melihat isinya apa saja. Jadi pustaka ini sangat baik, baik untuk nakes atau tenaga kesehatan yang terkait dengan herbal maupun masyarakat umum yang lumrah juga dalam keseharian memproduksi jamu segar. Namun diutamakan pada masyarakat yang akan memproduksi jamu segar untuk diperjualbelikan karena akan mempengaruhi masa simpan dari produk jamu tersebut apabila lingkungan maupun cara penanganan dalam pembuatan itu kurang baik sehingga masa simpannya tambah pendek dan juga nanti secara kualitas itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pertama kita lihat di daftar isi di sini ada jamu, jadi ada definisi jamu, lalu definisi jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat itu seperti apa. Kemudian masuk ke teknis pembuatan jamu segar. Di sini kita diberikan arahan mulai dari pemilihan bahan baku, penanganan bahan baku, kemudian penggunaan air sesuai dengan persyaratan kesehatan. Karena yang dimaksud jamu segar pada pustaka ini yaitu minuman herbal. Jadi, menggunakan pelarut air. Selain air, di sini juga dibahas terkait pemilihan peralatan, aspek kebersihan diri, peralatan, dan juga lingkungan. Kemudian, kita diberikan juga contoh resep untuk membuat 10 ramuan jamu segar yang sudah umum di masyarakat. Kemudian, apabila nanti jamu segar itu dibuat dari produk jadi, seperti diencerkan atau dilarutkan atau diolah, kemudian untuk dijual kembali dalam bentuk segar, maka di sini diberikan petunjuk cara memilih produk jamu bungkusan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat jualan, jadi untuk penjual jamu. Nah, kita lihat dari awal di sini ada definisi. Jadi di sini dijelaskan jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa ramuan bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan punya manfaat bagi kesehatan. Nah, jamu ketika dibuat segar disarankan maksimal digunakan 2-3 hari. Nah, ini masih relatif ya, tergantung dari pengolahan dan juga faktor sanitasi dan higieni saat pembuatan. Juga tergantung dalam penyimpanan atau kondisi penyimpanan juga wadah yang dipilih untuk penyimpan. Kita lanjut ke isi berikutnya. Nah, terkait penggunaan jamu tidak hanya katanya untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan kecantikan, juga dapat membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi, jamu tidak hanya identik dengan orang sakit, namun juga baik dikonsumsi sebagai pilihan atau menu keseharian kita. Nah, jamu itu selain harus bersih, enak di lidah sehingga orang mau mengkonsumsi, jamu juga harus aman, bermutu dan bermanfaat. Jadi aman
jika resep jamu itu telah digunakan secara turun-temurun menggunakan bahan tumbuhan obat, jadi bukan bahan kimia sintetis ataupun tidak ditambahkan secara sengaja. Kemudian dari sisi mutu, harus diolah sesuai kaidah cara pembuatan jamu segar yang baik, terutama seperti yang disampaikan dalam pustaka ini. Kemudian jamu harus layak dikonsumsi, tidak tercemar dan juga tidak rusak. Kemudian manfaat jamu tadi disampaikan ada manfaat untuk kecantikan hingga untuk terapi. Efek penyembuhan tidak dapat dirasakan secara langsung karena memang dari sisi komposisi jamu yang mengandung memang banyak senyawa kimia namun dalam konsentrasi kecil, maka memang diperuntukkan untuk penggunaan teratur jangka panjang baru muncul efek. Nah, untuk jamu yang efeknya dirasakan secara langsung atau cesplang atau tokcer, nah ini perlu kita waspadai adanya penambahan bahan kimia obat yang dilarang. Lanjut ke pembuatan jamu segar, mulai dari pemilihan bahan baku. Di sini tentu yang bersih ya, jauh dari pencemaran. Kemudian cukup umur, bebas dari hama penyakit, serta menggunakan bagian tanaman atau herbal yang tepat. Jadi yang paling efektif gitu ya. Boleh rimpangnya, boleh kulit kayu atau kayu, daun, bunga, biji, buah, herba, akar, dan jenis lainnya. Kemudian ada di sini saran pemilihan rimpang, karena memang rimpang juga yang banyak digunakan ya bagian tanaman selain daun. Nah, rimpang itu harus dipilih yang segar. Di sini tidak kisut, kaku, mengkilap. Kemudian utuh lalu tidak bertunas. Jadi tidak bertunas karena biasanya di bagian pertunasan itu metabolit sekundernya sedikit, cenderung lebih sedikit dibanding yang jauh dari pertunasan. Kemudian utuh karena kalau dia dalam panen itu rusak, nah di lokasi kerusakan yang terjadi atau di lokasi patahan itu sangat mungkin ada kontaminasi baik dari fisik ya, dari kotoran seperti pasir, tanah, debu maupun bisa dari mikroorganisme hidup. Kemudian penampang melintangnya cerah, bebas serangga dan hama penyakit, dan juga tentunya tidak busuk. Kemudian ini diberikan contoh secara fisik bagaimana membedakan rimpang segar dan yang tidak bagus untuk dikonsumsi atau digunakan menjadi jamu segar. Kemudian pemilihan kulit batang dan kayu di sini sama tadi. Kemudian pemilihan daun. Di sini boleh menggunakan daun yang tua maupun yang segar, asalkan dia segar ya tidak layu, juga bebas sama penyakit. Nah, kenapa tidak boleh yang layu atau sudah lama digunakan? Sebenarnya boleh ya, cuma efektivitasnya akan menurun karena sejak pemanenan hingga dia ditunggu lama sampai dia layu. Nah, di situ ada kemungkinan terjadinya perombakan atau kerusakan pada metabolit sekunder dari bahan. Karena dialah atau senyawa itulah yang nantinya diharapkan menimbulkan efek terapi. Nah, rusaknya ini bisa karena faktor penyimpanan seperti cahaya, oh, panas, dan seterusnya. Juga karena deaktivasi atau perusakan oleh proses enzimatis yang masih aktif di dalam tubuh tanaman walaupun sudah dipanen. Kemudian pemilihan bunga, pemilihan biji, pemilihan buah, ini ya. Kemudian herba. Jadi herba itu umumnya sebagai keseluruhan bagian tanaman atau keseluruhan bagian tanaman tanpa akar. Karena akar ini sangat susah untuk kita menjamin dia tidak tercemar kontaminasi lain, terutama akar serabut
yang sangat susah membersihkan tanah-tanah ataupun kontaminasi yang tidak terlihat secara kasat mata. Sehingga kita lebih baik tidak menggunakan bagian tanah kalau bisa, ya. Maaf, bagian akar maksud saya. Kemudian setelah memilih bagian tanaman yang tepat dan baik, kita lanjut ke tahapan penanganan bahan baku. Di sini ada sortasi kering dulu, memilih bagian tanaman yang kita inginkan. Kemudian kita cuci dengan air mengalir, tiriskan. Nah, sumber air ini tentu dari sumur, pam, atau air isi ulang. Namun tetap kita harus perhatikan bahwa air tidak berwarna, berasa, dan berbau. Itulah cara menentukan kualitas air yang baik. Kemudian peralatan, pilih yang food grade. Jadi ada label food grade-nya. Kemudian jangan menggunakan bahan dari aluminium. Kemudian kaca, kalau bisa pilih yang, maksud saya kalau mau dibotolkan, pilih botol yang berbahan kaca, bukan yang dari plastik. Kalaupun dari plastik, pilih plastik yang baru dan kualitasnya baik, serta saat pengisian itu tidak dalam kondisi panas. Nah, ini direkomendasikan menggunakan botol kaca. Kemudian aspek sanitasi diri, jadi yang membuat itu harus memperhatikan sanitasinya bagus. Kemudian selain sanitasi diri, juga kita harus perhatikan sanitasi atau kebersihan lingkungan, termasuk peralatan yang kita gunakan. Kenapa? Karena sanitasi dan higienis saat penyiapan itu akan mempengaruhi masa simpan dari produk. Semakin baik kita menyiapkan, semakin bersih, maka masa simpan produk kita akan semakin panjang. Lalu di sini disampaikan juga 10 resep ramuan jamu segar. Anggur jamu, kemudian ada kunyit asam, beras kencur, lalu temulawak, kunyit sirih, gula asam, cabai puyang, sinom, pahitan, dan minuman secang. Nah, itu 10 resep jamu segar yang disajikan dalam buku ini. Kemudian cara memilih jamu bungkusan. Jadi apabila penjual jamu yang akan memberikan atau menyajikan jamu ke konsumen dalam bentuk segar siap diminum, yang diolah dari produk jadi atau di sini disebutkan jamu bungkusan, harus memperhatikan bahwa produk yang digunakan atau dibeli itu produk yang baik, itu terjamin identitasnya. Nah, kalau dia kategori obat bahan alam, jamu, gitu ya, maka di sini terutama ada logo jamunya berupa daun ya, helai daun. Kemudian ada nama produk, nomor izin edar tentunya dari BPOM ya untuk obat bahan alam. Kalau jamu dia ada nomor registrasinya diawali dengan kode TR atau tradisional lalu diikuti dengan angka. Kemudian tanggal kadaluarsa, pilihlah yang tentunya tidak kadaluarsa. Komposisi bahannya dilihat apakah sesuai dengan harapan kita. Kemudian aturan pakai, jadi ikuti aturan pakai yang disarankan oleh produsen. Jadi kita bisa gunakan patokan ini untuk menyarankan penggunaan ke konsumen. Kemudian jumlah atau isi tiap bungkus, betul. Kemudian peringatan atau kontraindikasi. Nah, ini perlu diperhatikan apakah ada atau tidak. Kalau ada, nah kita bisa sesuaikan untuk konsumen. Jadi kita bisa, oh, kalau dikontraindikasikan, kita bisa apa namanya memperhatikan bahwa konsumen tersebut boleh atau tidak boleh menjadi konsumen untuk produk yang ingin kita jual. Kemudian di informasi produk jadi itu juga harus ada khasiat, mencantumkan khasiat, kemudian mencantumkan kode produksi, lalu nama perusahaan dan alamat.
Untuk menjamin betul atau tidaknya gitu ya, kita bisa bandingkan dengan informasi pada website Klik Bepom. Jadi tinggal memasukkan nama jamu atau nama registrasi, nanti kita bisa cocokkan produk kita itu walaupun semua informasi tadi ada, namun apakah sesuai gitu ya. Itu bisa dicek di halaman website Bepom. Kemudian kondisi kemasan, tidak rusak, tidak bocor atau tidak lusuh. Kemudian bentuk fisiknya. Jadi kalau kita sudah buka, kita lihat di dalamnya, warna dan rasa tidak berubah seperti yang biasa kita ketahui. Kemudian tidak berbau apek, tidak berjamur, serta kalau dia serbuk, serbuknya tidak basah dan menggumpal. Kemudian perhatian, tidak mencantumkan informasi yang menyesatkan, tidak menggunakan kata yang berlebihan, seperti manjur, cesplong, dan tokcer. Itu untuk jamu tentu tidak boleh. Kemudian juga produk tidak boleh memberikan janji menyembuhkan dan mengobati segala macam penyakit. Ini kalau kita lihat nanti di indikasinya, eh, s- kalau untuk jamu itu ketentuan dari BPOM hanya untuk membantu gitu ya, membantu meringankan batuk, mungkin membantu mm, meringankan gejala sembelit gitu mungkin. Jadi tidak untuk klaim yang menyebutkan kata menyembuhkan dan mengobati, apalagi jenis penyakitnya banyak gitu ya. Nah, terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat jualan. Ini UJG, UJR ini usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Nah, para pedagang harus memperhatikan kebersihan dan kerapian diri, sopan dan ramah, memberikan informasi manfaat jamu yang benar. Ini bisa dilihat dari buku-buku pustaka seperti ini, atau buku-buku panduan lain terkait tanaman obat, ataupun kita menggunakan informasi yang disampaikan pada label produk produk jamu jadi yang kita gunakan. Kemudian cara penyajian menggunakan gelas yang bersih, menggunakan serbet dan ember yang bersih, mengganti air cucian dari eh, wadah yang sudah pernah kita gunakan sesering mungkin untuk menghilangkan bau amis tambahan. Bisa diberikan potongan jeruk nipis ke dalam air cucian. Nah, ini terakhir sebuah pesan gitu ya, lestarikan budaya minum jamu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran keluarga serta meningkatkan ekonomi rakyat. Nah, bugar dengan jamu. Tuh. Jadi itu untuk pustaka pembuatan jamu segar yang baik dan benar. Jadi kita bisa download pustaka ini di Google secara gratis. Nanti di sebagian search-nya kita ketikkan judul ini, nanti akan diarahkan ke halaman untuk download. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu untuk video exploring herbal kali ini. Kita kembali dengan video-video berikutnya terkait herbal. Nanti kalau ada yang ingin dibahas materi tertentu atau ingin ditanyakan, silahkan berikan komentar ya di video terkait. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.